Hujan turun deras malam itu. Atap rumah sederhana di sudut kampung berbunyi lirih diterpa rintik yang tak henti. Sejak maghrib, di ruang tamu yang remang, Arga duduk terdiam memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Di depannya, ibunya menjahit baju pesanan tetangga dengan mata yang mulai rabun. Sesekali, batuk kecil terdengar, membuat hati Arga terasa diremas. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Wanita tua itu mengangkat wajahnya. "Kenapa, Nak?" Arga menarik napas panjang. Keputusan itu sudah ia pendam berbulan-bulan. "Aku mau merantau ke luar negeri." Jarum di tangan sang ibu terhenti. Sunyi. Hanya suara hujan yang menjawab. Istrinya, Rina, yang sejak tadi sibuk dengan ponselnya, langsung menoleh cepat. "Serius, Bang? Kerja di mana?" "Di Malaysia. Teman lama menawari kerja di proyek bangunan. Gajinya besar, cukup untuk bangun rumah, lunasi utang, dan biar Mak nggak perlu kerja lagi." Mata sang ibu berkaca-kaca. "Tak usah jauh-jauh, Nak. Mak masih kuat." Arga menggeleng pelan. Ia tahu ibunya hanya menenangkan hati. Padahal tiap malam ia melihat wanita itu memijat lututnya yang sering nyeri. "Arga capek lihat Mak begini. Aku anak laki-laki satu-satunya. Sudah seharusnya aku yang menanggung semuanya." Rina tersenyum tipis. "Kalau memang itu yang terbaik, aku dukung. Bang, nanti uangnya kirim saja ke aku. Biar aku yang atur. Biar rumah kita cepat jadi." Arga mengangguk tanpa curiga. Ia percaya sepenuhnya pada istrinya. Hujan semakin deras. Malam itu menjadi saksi keputusan terbesar dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, ia berdiri di ruang keberangkatan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Tas ransel lusuh tergantung di bahunya. Ibunya menggenggam tangannya erat. "Jaga diri baik-baik, Nak. Jangan lupa salat. Jangan lupa makan." Arga tersenyum, meski dadanya terasa sesak. "Mak doakan Arga saja. 2 tahun cepat kok. Nanti Arga pulang bawa kebahagiaan." Rina berdiri di sampingnya. "Hati-hati ya, Bang. Aku tunggu." Panggilan keberangkatan terdengar. Arga memeluk ibunya lama sekali. Pelukan yang penuh harapan, juga kerinduan yang belum terjadi. Ia melangkah masuk ke ruang pemeriksaan, tanpa menoleh lagi. Jika ia menoleh, mungkin hatinya akan goyah. Di dalam pesawat, Arga menatap langit yang perlahan menjauh dari tanah kelahirannya. Ia tak tahu, 2 tahun ke depan akan menguji bukan hanya fisiknya, tapi juga hatinya. Yang ia tahu hanya satu, ia pergi sebagai anak yang ingin membahagiakan ibunya. Dan ia berjanji akan pulang membawa perubahan. Pesawat mendarat saat matahari baru naik. Udara terasa berbeda, lebih panas, lebih asing. Arga menatap papan bertuliskan Kuala Lumpur International Airport, tempat ia pertama kali menginjakan kaki di negeri orang. Di luar bandara, deretan gedung tinggi menjulang. Mobil berlalu lalang tanpa peduli pada lelaki desa yang berdiri memeluk ransel lusuhnya. Disinilah semuanya dimulai. Seorang pria bertubuh besar melambaikan tangan. Arga, itu Rahmat, teman lamanya yang lebih dulu bekerja di proyek bangunan di Kuala Lumpur. "Selamat datang di medan perang," canda Rahmat, meski senyumnya menyiratkan kerasnya kehidupan yang akan dijalani. Arga hanya tersenyum tipis. Hari pertamanya bekerja langsung menguji fisiknya. Ia mengangkat semen, memikul besi, memanjat rangka bangunan setinggi belasan lantai. Matahari membakar kulitnya, keringat membasahi baju setiap jam. "Cepat, jangan lambat," teriak mandor dengan nada kasar. Arga menggigit bibir. Ia tidak membalas. Setiap bentakan, ia telan bersama tekadnya. Malam hari, di kamar sempit berisi 6 orang pekerja, Arga membuka ponselnya. Ada pesan dari Rina. "Bang, tadi aku bayar cicilan tanah. Uangnya hampir habis ya. Bulan depan, kirim lebih, kalau bisa." Arga menatap layar lama. Hampir habis. Padahal, ia baru 2 minggu mengirim gaji pertamanya. Tak lama, pesan lain masuk. "Mak, sehat kok. Cuma agak capek. Jangan khawatir." Arga tersenyum lega. Itu yang paling penting baginya.
Ia lalu mentransfer hampir seluruh gajinya. Ia hanya menyisakan sedikit untuk makan sederhana nasi putih dan telur. Setiap hari, bulan demi bulan berlalu. Tangannya mulai kasar dan penuh luka. Punggungnya sering nyeri. Pernah suatu hari, ia terjatuh dari tangga proyek. Lututnya berdarah. Tapi ia tetap bekerja. Kalau kau sakit, kau tak digaji, kata mandor dingin. Arga hanya mengangguk. Setiap malam, sebelum tidur, ia melihat foto ibunya yang tersimpan di galeri ponsel. Wanita tua, dengan senyum tulus, yang selalu membuatnya kuat. Mak, sabar ya, sedikit lagi, bisiknya. Ia membayangkan rumah baru yang sedang dibangun di kampung. Dinding kokoh, lantai keramik mengilap, kamar khusus untuk ibunya agar tak lagi tidur di ruang tengah. Semua lelahnya terasa ringan saat membayangkan itu. 2 tahun bukan waktu yang singkat. Arga melewati 2 kali Ramadan tanpa keluarga, 2 kali lebaran tanpa sungkem pada ibunya. Ia hanya bisa menatap layar ponsel saat takbir berkumandang dari kampung halaman. Dan setiap kali Rina berkata, rumah kita sudah hampir selesai, Bang. Mak sekarang gak perlu kerja berat lagi. Hatinya terasa hangat. Ia percaya, ia yakin, semua pengorbanannya tak sia-sia. Ia tidak tahu, di balik kata-kata itu, ada kenyataan yang jauh berbeda dari bayangannya. Dan takdir sedang menyiapkan kejutan yang akan menghancurkan hatinya. 2 tahun berlalu, seperti angin yang membawa debu dan luka. Arga kini bukan lagi pemuda lugu yang pertama kali menginjakan kaki di Kuala Lumpur. Wajahnya lebih tirus, kulitnya lebih gelap terbakar matahari, dan tangannya penuh kapalan. Namun matanya tetap menyimpan satu hal yang tak berubah harapan. Suatu sore, setelah menerima gaji terakhir, sebelum kontraknya selesai, ponselnya berdering. Video call dari Rina dengan wajah lelah tapi penuh rindu. Arga mengangkatnya. Bang, lihat ini. Rina membalik kamera. Sebuah rumah berdiri megah. Catnya putih bersih. Pagarnya tinggi, lantainya mengilap. Jauh berbeda dari rumah kayu sederhana yang dulu ia tinggalkan. Ini rumah kita. Rumah kita. Suara Arga bergetar. Iya, Bang, sudah selesai. Tetangga-tetangga sampai iri. Jawab Rina bangga. Arga tersenyum lebar. Dadanya menghangat. Semua rasa sakit di punggungnya, semua luka di tangannya, terasa terbayar lunas saat itu. Mana? Tanyanya cepat. Oh, Mak lagi di belakang. Lagi beres-beres dapur. Arga mengangguk, tak menaruh curiga sedikit pun. Dalam pikirannya, ibunya pasti sibuk mengatur rumah baru dengan wajah bahagia. Bang, cepat pulang ya, rumah ini sepi tanpa abang, ucap Rina lembut. Kalimat itu membuat Arga semakin tak sabar. Beberapa hari kemudian, kontraknya resmi selesai. Rahmat menepuk bahunya. Balik kampung ya? Iya, sudah cukup 2 tahun. Aku mau lihat Mak istirahat di rumah baru. Rahmat tersenyum tipis. Kau anak baik ga? Semoga semua sesuai harapan. Arga tak tahu kenapa kalimat itu terasa aneh di telinganya. Malam sebelum kepulangan, Arga duduk sendiri di kamar sempitnya. Ia menghitung tabungan yang tersisa. Tidak banyak, hampir semuanya ia kirim ke kampung. Tapi ia tak menyesal. Ia membuka pesan lama dari Rina. Mak sehat kok, Bang, tenang saja. Ia juga teringat terakhir kali berbicara langsung dengan ibunya. Suaranya terdengar pelan. Mak sehat, Nak. Jangan pikirkan Mak, fokus kerja saja. Saat itu, Arga mengira ibunya hanya menahan rindu. Ia tak pernah berpikir ada hal lain yang disembunyikan. Keesokan paginya, Arga memutuskan sesuatu. Ia tidak akan memberi kabar kepulangannya. Ia ingin memberi kejutan. Ia ingin melihat wajah ibunya saat pintu rumah baru itu ia buka. Ia membayangkan ibunya duduk santai di kursi empuk, tersenyum bangga melihat anaknya pulang membawa keberhasilan. Dengan hati penuh harap, Arga melangkah menuju bandara. Ia tidak tahu kejutan yang menunggunya di kampung halaman bukanlah kebahagiaan seperti yang ia bayangkan dan senyum yang ia rindukan.
mungkin sudah lama berubah menjadi tangis yang tak pernah ia dengar. Langit kampung itu cerah ketika mobil travel yang ditumpangi Arga berhenti di ujung jalan desa. Udara terasa berbeda, lebih hangat, lebih akrab. Aroma tanah dan pepohonan membuat dadanya sesak oleh rindu. 2 tahun ia hanya memandang kampungnya lewat layar ponsel. Arga turun perlahan, tas hitam tergantung di bahunya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia memilih pulang diam-diam. Tidak ada kabar, tidak ada telepon. Ia ingin melihat wajah ibunya yang terkejut bahagia saat pintu rumah dibuka. Langkahnya menyusuri gang kecil yang dulu sering ia lewati saat masih remaja. Beberapa tetangga menatapnya sekilas, seperti mengenali tapi ragu. "Arga," bisik seorang ibu-ibu pelan. Arga hanya tersenyum dan mengangguk. Namun ada sesuatu yang aneh. Tatapan mereka bukan hanya terkejut, melainkan seperti menyimpan sesuatu. Ia berhenti tepat di depan rumahnya. Rumah itu memang megah. Cat putih, bersih, pagar besi tinggi, lantai teras mengilap. Jauh berbeda dari rumah kayu yang dulu rapuh diterpa angin. Hatinya menghangat. Ini hasil keringatku. Ia mendorong pagar perlahan. Tidak dikunci. Suara sapu terdengar dari samping rumah. Arga melangkah pelan, ingin memastikan siapa yang sedang membersihkan halaman. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang wanita tua dengan pakaian sederhana. Kain lusuh melilit pinggang. Rambutnya diikat seadanya. Tangannya memegang sapu lidi. Punggungnya sedikit membungkuk. Ibunya, Arga, terdiam. Ia mengira ibunya hanya sedang menyapu karena kebiasaan. Tapi yang membuat jantungnya seakan berhenti adalah suara yang terdengar dari dalam rumah. "Mak, lantainya jangan asal dipel, masih kotor itu." "Ulang lagi." Itu suara Rina, nada tinggi, tajam. Tidak seperti suara lembut yang selalu ia dengar lewat telepon. Ibunya menjawab pelan, hampir tak terdengar. Iya, nak." Arga membeku. Belum sempat ia mencerna semuanya. Rina keluar dari pintu depan dengan pakaian rapi dan wajah kesal. Ia tidak melihat Arga. "Mak, cucian saya belum disetrika juga. Dari tadi, apa saja sih kerjanya?" Wanita tua itu menunduk. "Maaf, lutut Mak tadi sakit sedikit." Rina mendengus. Alasan, terus tas Arga jatuh ke tanah. Suara itu membuat Rina menoleh. Wajahnya langsung pucat. "Abang?" Arga tidak menjawab. Matanya tertuju pada ibunya yang kini membeku. Wajahnya campuran antara terkejut dan takut. Takut, itulah yang paling menghancurkan hati Arga. Ibunya tidak terlihat seperti pemilik rumah. Ia terlihat seperti pembantu, dan dalam sekejap, semua bayangan indah yang ia bangun selama 2 tahun runtuh tanpa sisa. Halaman rumah itu mendadak terasa sunyi. Rina berdiri kaku di ambang pintu. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Abang, kenapa nggak bilang mau pulang?" Arga tak menjawab. Matanya hanya tertuju pada ibunya. Wanita tua itu masih memegang sapu lidi. Tangannya gemetar, seolah-olah ia takut melakukan kesalahan besar hanya karena ketahuan sedang berdiri terlalu lama. "Mak," suara Arga serak. Sapu itu terlepas dari genggaman. Ibunya mendekat perlahan, lalu menyentuh pipi anaknya dengan tangan yang kasar dan penuh garis usia. "Arga, ini benar kamu, Nak?" Arga tak mampu menahan diri lagi. Ia memeluk ibunya erat. Tubuh renta itu terasa lebih kurus dari terakhir kali ia sentuh 2 tahun lalu. "Mak, kenapa Mak yang bersih-bersih?" bisiknya. Ibunya terdiam. Rina cepat-cepat menyela, mencoba tersenyum. "Itu cuma, Mak nggak betah diam saja, Bang. Biasalah orang tua." Arga melepaskan pelukan perlahan. Ia menatap pakaian ibunya lusuh, penuh noda sabun. Tangannya piko-pika, seperti sering terkena deterjen. "Mak, kerja setiap hari begini?" "Tidak, Nak. Nak, Mak cuma bantu-bantu saja," jawab ibunya cepat. Matanya tak berani menatap langsung.
Jawaban itu terlalu cepat, terlalu dipaksakan. Arga masuk ke dalam rumah. Rumah itu memang mewah. Sofa, empuk, televisi besar, lemari kaca, penuh pajangan mahal. Tapi matanya menangkap sesuatu yang janggal. Di sudut dapur, ada tikar tipis tergelar. Di sampingnya, sebuah bantal kecil dan selimut lama yang sangat ia kenal, selimut milik ibunya sejak dulu. Arga terdiam. "Mak, tidur di mana sekarang?" tanyanya pelan. Ibunya tersenyum kecil. "Di sini saja, Nak. Dekat dapur. Biar gampang kalau Peji-Paji mau masak." Jantung Arga seperti diremas. "Kamar Mak mana?" Rina menjawab cepat. "Kamar yang besar itu kan buat kita, Bang. Kamar satunya buat tamu. Mak bilang nggak enak kalau pakai kamar bagus." Arga menoleh perlahan. Ibunya hanya menunduk. Ia tahu. Ia sangat tahu. Ibunya bukan tipe orang yang menolak kenyamanan. Ibunya adalah tipe orang yang menerima keadaan, meski itu menyakitkan. Malam itu, Arga duduk sendirian di ruang tamu. Ia mendengar suara batu kecil dari dapur. Ia bangkit perlahan dan melihat ibunya sedang mencuci piring sisa makan malam. "Mak, biar Arga saja." Ibunya tersenyum lembut. "Sudah biasa, Nak, sudah biasa." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari bentakan apapun. Arga merasakan sesuatu yang mengendap di dadanya sejak siang tadi. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi yang dingin dan tajam. 2 tahun ia bekerja tanpa kenal lelah. 2 tahun ia menahan rindu. 2 tahun ia percaya. Dan sekarang, di rumah yang ia bangun dengan darah dan keringatnya sendiri, ibunya tidur di lantai dapur. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Ia sadar kepulangannya bukan sekadar kejutan. Ia pulang untuk menemukan kebenaran. Dan ia bersumpah, jika ibunya benar-benar diperlakukan seperti babu di rumah ini, maka tidak akan ada yang ia biarkan tetap sama. Pagi itu, rumah megah itu terasa lebih dingin dari biasanya. Arga duduk di teras, memandangi ibunya yang kembali menyapu halaman. Matahari belum tinggi, tapi wanita tua itu sudah berkeringat. "Mak, sudah, biar Arga saja," ucapnya tegas. Ibunya tersenyum kecil. "Tak apa, Nak. Sudah biasa bangun pagi." Lagi-lagi kalimat itu. Sudah biasa. Arga menggenggam tangannya erat. Hatinya tidak tenang. Ada potongan-potongan kejadian yang tidak cocok di pikirannya. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah keluar pagar. Beberapa tetangga yang sedang menyapu langsung berbisik pelan ketika melihatnya. Arga sudah pulang. Iya, akhirnya. Arga mendekati seorang ibu paruh baya yang sejak dulu dekat dengan keluarganya. "Bu Sari," panggilnya sopan. Wanita itu menoleh dan tersenyum canggung. Arga, sudah pulang?" "Nah, iya Bu." Arga menarik napas panjang. "Saya mau tanya, selama saya tidak ada, Mak baik-baik saja kan?" Pertanyaan itu membuat Bu Sari terdiam. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan Rina tidak ada. "Arga, kamu benar-benar tidak tahu?" Jantung Arga berdegup keras. "Tahu apa?" Bu Sari menghela napas berat. "Ibumu itu tiap hari kerja dari subuh sampai malam. Masak, cuci, setrika, bersih-bersih. Istrimu jarang pegang kerjaan rumah." Arga membeku. "Bukan cuma itu." Suara Bu Sari melemah. "Beberapa kali kami dengar dia dimarahi. Pernah juga kami lihat ibumu makan sisa makanan. Seakan ada sesuatu yang menghantam kepalanya." "Tidak mungkin," bisiknya pelan. Bu Sari menatapnya dengan iba. "Kami mau menegur, tapi itu rumah tangga kalian. Ibumu selalu bilang tidak apa-apa. Katanya, takut kamu kepikiran di negeri orang." Dunia Arga seperti runtuh perlahan. 2 tahun. 2 tahun ibunya memendam semuanya sendirian. Ia teringat setiap kali menelepon, suara ibunya selalu ceria. "Mak sehat kok, Nak." Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena ibunya tak ingin ia berhenti bekerja dan kehilangan penghasilan. Tangan Arga mengepal kuat. "Terima kasih Bu," ucapnya pelan dengan suara bergetar. Ia berjalan kembali ke rumah
dengan langkah berat. Di halaman, ia melihat ibunya sedang mengangkat ember cucian yang besar. Ember itu hampir lebih berat dari tubuhnya sendiri. Arga berlari dan merebut ember itu. "Mak, jangan lakukan ini lagi." Ibunya terkejut. Arga, di ambang pintu, Rina berdiri sambil melipat tangan. "Kenapa sih, Bang?" "Mak itu memang sudah biasa kerja. Dari dulu juga begitu." Arga menoleh perlahan. Tatapannya berbeda sekarang. Bukan lagi tatapan suami yang lembut, melainkan tatapan seorang anak yang baru tahu ibunya dihina di rumahnya sendiri. Mulai hari ini, suara Arga dingin dan tegas. Tidak ada lagi yang menyuruh mak seperti ini. Rina tertawa kecil, mencoba meremehkan. "Abang baru pulang, belum tahu apa-apa." Arga melangkah mendekat. "Justru sekarang aku sudah tahu semuanya." Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, suasana rumah itu benar-benar terasa seperti medan perang. Keheningan setelahnya bukan lagi tentang kejutan, melainkan tentang badai yang siap meledak. Siang itu, Arga meminta semuanya duduk di meja makan. Meja panjang dengan permukaan kaca mengilap itu dulu ia bayangkan sebagai tempat penuh tawa. Tempat ia, istrinya, dan ibunya makan bersama dengan bahagia. Tapi hari ini, meja itu terasa seperti ruang pengadilan. Ibunya duduk di ujung, gelisah. Tangannya saling menggenggam di atas pangkuan. Rina duduk tegak dengan wajah kaku, mencoba terlihat tenang. Arga berdiri. "Aku mau dengar langsung," ucapnya pelan tapi tegas. "Selama aku pergi, apa yang sebenarnya terjadi?" "Tidak ada apa-apa, Bang," jawab Rina cepat. "Mak memang suka bantu-bantu. Itu saja." Arga menoleh pada ibunya. "Mak," Arga minta jujur. Wanita tua itu terdiam lama, bibirnya bergetar. "Mak, tidak mau rumah tangga kamu rusak, Nak." Jawaban itu seperti pisau yang menusuk pelan. "Mak, cuma tidak mau kamu berhenti kirim uang. Kamu sudah capek kerja di negeri orang. Kalau kamu tahu, nanti kamu kepikiran." Air mata mulai jatuh dari sudut mata wanita itu. "Mak memang tidur di dapur. Mak juga yang masak, cuci, bersih-bersih. Tapi mak ikhlas." Ikhlas, kata yang selalu dipakai orang tua untuk menutupi luka mereka. Arga menoleh perlahan pada Rina. "Kenapa?" Rina terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berbicara dengan nada defensif. "Karena ini rumah kita, Bang. Abang kirim uang ke aku, bukan ke mak. Aku yang atur semuanya. Aku capek juga kalau harus kerja rumah terus." Arga tertegun. "Jadi mak kamu jadikan pembantu? Jangan dibesar-besarkan. Dia cuma orang tua yang tinggal sama kita. Masa nggak bantu kerja?" Arga menepuk meja keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Bantu itu kalau dihargai, bukan disuruh, bukan dimarahi." Ibunya langsung berdiri panik. "Sudah, Nak, jangan bertengkar." Tapi Arga tak bisa lagi menahan semuanya. "Selama 2 tahun, aku makan nasi dengan telur tiap hari. Aku kerja sampai jatuh dari tangga proyek. Aku kirim hampir semua gajiku supaya mak hidup tenang." Suaranya mulai pecah. "Dan kamu biarkan dia tidur di lantai dapur?" Rina terdiam. Wajahnya berubah pucat, tapi egonya belum runtuh. "Abang terlalu berlebihan." Kalimat itu adalah titik terakhir. Arga tertawa kecil, tawa pahit yang bahkan ia sendiri tak kenal. "Berlebihan?" ulangnya lirih. "Itu ibuku." Keheningan menyelimuti ruangan. Angin sore masuk lewat jendela, menggoyangkan tirai putih yang dulu ia beli dari hasil lembur tambahan. Rumah mewah itu tiba-tiba terasa kosong. Tak ada kehangatan, tak ada rasa hormat. Hanya ada kebenaran yang akhirnya terbuka. Arga menatap ibunya yang terus menangis diam-diam, dan dalam hatinya sebuah keputusan mulai terbentuk. Keputusan yang mungkin akan menghancurkan rumah tangganya, tapi menyelamatkan harga diri seorang ibu. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Rumah itu sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang penuh tekanan. Arga berdiri di depan kamar utama. Kamar besar dengan kasur empuk dan lemari mahal yang dulu ia bayangkan untuk ibunya. Kini kamar itu terasa seperti simbol kesalahan yang tak ia sadari selama 2 tahun. Ia berbalik dan berjalan ke dapur. Di sana,
Ibunya sedang melipat selimut tipis di atas tikar. "Mak pindah ke kamar depan malam ini," ucap Arga pelan. Ibunya terkejut. "Jangan nak, nanti Rina." "Tidak ada nanti," potong Arga lembut tapi tegas. "Itu kamar Mak. Dari awal memang untuk Mak." Rina muncul dari ruang tengah. "Abang mau apa lagi sekarang?" Suaranya mulai meninggi. Arga menatapnya lurus. "Aku cuma mengembalikan yang seharusnya. Ini rumah tangga kita, Bang. Jangan karena orang luar jadi hancur." Arga tersenyum tipis. "Orang luar? Orang luar?" ulangnya pelan. "Dia yang melahirkan aku." Kalimat itu membuat Rina terdiam sesaat. Namun, egonya masih berdiri tegak. "Kalau abang pilih Mak terus, bagaimana dengan aku? Dengan perasaan aku?" Arga menarik napas panjang. "Aku tidak pernah menyuruh kamu memilih antara aku dan ibumu. Tapi kamu memaksaku memilih antara istriku dan harga diri ibuku." Sunyi. Ibunya menangis pelan. "Sudah, Nak, Mak bisa pindah ke rumah tetangga saja kalau bikin ribut." Arga langsung menggeleng keras. "Mak tidak kemana-mana. Ini rumah Mak." Ia lalu masuk ke kamar utama, membuka lemari, dan mengeluarkan pakaian Rina. Disusunnya rapi, lalu diletakkan di ruang tamu. Rina membelalak. "Abang mau usir aku?" Arga tidak menjawab langsung. "Aku mau kamu sadar. Selama 2 tahun, aku percaya padamu. Aku titipkan yang paling berharga dalam hidupku. Tapi, yang kamu lakukan menghancurkan kepercayaanku." Air mata mulai jatuh dari mata Rina. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena mulai merasa kehilangan kendali. "Aku cuma merasa ini rumahku. Aku ingin dihargai." Suaranya melemah. "Dan kamu pikir memperlakukan ibuku seperti babu membuatmu dihargai?" Tak ada jawaban. Malam itu menjadi saksi keputusan paling berat dalam hidup Arga. Ia tidak membentak lagi, tidak berteriak. Dengan suara tenang yang jauh lebih menakutkan daripada amarah, ia berkata, "Besok pagi kita ke rumah orang tuamu. Kita bicara baik-baik. Kalau kamu mau berubah dan meminta maaf dengan tulus, rumah ini tetap rumahmu. Tapi, kalau tidak..." Kalimatnya menggantung. Rina menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya pembelaan. Arga lalu berjalan ke kamar depan dan membantu ibunya membereskan tempat tidur baru. Wanita tua itu memegang tangan anaknya. "Mak, tidak mau kamu cerai hanya karena Mak." Arga tersenyum lembut, meski matanya merah. "Mak, 2 tahun Arga jauh dari rumah. Sekarang Arga tidak akan jauh dari kebenaran." Lampu kamar dimatikan. Di dalam rumah yang megah itu, akhirnya ada satu hal yang kembali berdiri tegak. Bukan kemewahan, bukan ego, melainkan keberanian seorang anak membela ibunya. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada suara bentakan, tidak ada perintah kasar dari dalam rumah. Yang terdengar hanya suara burung dan langkah pelan Arga menyeduh teh untuk ibunya. Untuk pertama kalinya sejak ia pulang, ibunya duduk di kursi ruang tamu. Bukan di lantai dapur, bukan di sudut rumah. Di kursi, tempat yang seharusnya sejak awal menjadi miliknya. Rina keluar dari kamar dengan wajah sembah. Semalaman, ia hampir tidak tidur. Kata-kata Arga terus terngiang di kepalanya. "Aku titipkan yang paling berharga dalam hidupku." Kalimat itu menghantam egonya berkali-kali. Ia melihat mertuanya duduk diam dengan tangan gemetar, memegang cangkir. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat, bukan sebagai beban, bukan sebagai orang tua yang menumpang, tapi sebagai ibu dari suaminya. Beberapa jam kemudian, mereka pergi ke rumah orang tua Rina. Percakapan panjang terjadi. Air mata jatuh. Rina akhirnya mengakui semuanya rasa cemburu karena merasa selalu dibandingkan, rasa lelah mengurus rumah, dan ego yang membuatnya ingin merasa paling berkuasa di rumah itu. "Aku salah." Suaranya pecah. "Aku terlalu sibuk ingin dihormati, sampai lupa menghormati." Ayahnya menatapnya kecewa. Istri yang baik tidak pernah merasa tersaingi oleh ibu suaminya. Justru ia memuliakannya. Kata-kata itu menundukkan kepala Rina sepenuhnya. Sore harinya, di rumah
yang kini terasa lebih tenang. Rina berdiri di depan mertuanya. Ia berlutut. Maafkan Rina. Tangisnya pecah. Bukan tangis pura-pura. Bukan tangis karena takut kehilangan harta. Tangis penyesalan. Wanita tua itu gemetar, lalu mengangkat wajah menantunya. Mak sudah memaafkan sejak dulu, Nak. Itulah hati seorang ibu. Selalu lebih dulu memaafkan sebelum diminta. Arga berdiri, menyaksikan semuanya. Dadanya terasa ringan, meski bekas luka di hatinya belum sepenuhnya hilang. Beberapa bulan kemudian, rumah itu berubah. Bukan dindingnya, bukan catnya, bukan furniturnya, tapi suasananya. Ibunya kini memiliki kamar sendiri, lengkap dengan ranjang empuk dan lemari pakaian. Tidak ada lagi tikar di dapur. Rina mulai belajar. Ia memasak bersama mertuanya, bukan memerintah. Ia membantu, bukan menyuruh. Dan Arga, ia memilih bekerja di kota terdekat saja, tidak lagi merantau jauh. Uang bisa dicari, katanya suatu malam. Tapi kesempatan menjaga Mak tidak akan datang dua kali. Di teras rumah yang dulu terasa seperti tempat asing, kini terdengar tawa pelan. Rumah itu akhirnya benar-benar menjadi rumah. Bukan karena megahnya bangunan, bukan karena mahalnya perabotan, melainkan karena di dalamnya ada rasa hormat, ada cinta, dan ada keberanian seorang anak yang tidak membiarkan ibunya diperlakukan seperti babu di rumahnya sendiri.